Halo, apa kabar? Puji Tuhan, kembali dipercayakan oleh hamba Tuhan, Ibu Gembala dari Johor Baru untuk mempercayakan saya melayani renungan buat ibu-ibu yang ada di Johor Baru. Saya tidak pernah bosan dan saya sangat bersuka cita saat diminta untuk melayani dalam renungan. Puji Tuhan, memang saat ini kami sedang ada di luar kota dan berlibur bersama keluarga tercinta, bersama suami dan anak-anak. Tuhan juga berbicara melalui waktu-waktu kami bersama di tempat ini. Tuhan mengajak saya untuk melihat satu sisi. Siapakah yang ada di dalam hidup saya? Apakah keluarga yang saya utamakan? Apakah Tuhan? Apakah pekerjaan sehingga saya terus bekerja walaupun berlibur? Kadang saya berpikir ya saudara, ada pikiran-pikiran seperti itu. Puji Tuhan, saat ini Tuhan mau berbicara buat saya dan buat saudara juga. Saya membawa tema tentang Who is the center of your life? Mungkin saudara sudah pernah dengar lagu rohani yang pernah booming ya, pernah viral di tahun 2018. Who is the center of your life? Ya, di sana ada lagunya Jesus is the center of my life ya. Puji Tuhan. Saya ingin membawa satu renungan di mana kita harus membaca tentang cerita ini terlebih dahulu. Mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai 14. Mungkin saya nggak langsung baca sampai selesai, melainkan saya akan bahas beberapa poin dalam firman Tuhan renungan pada saat ini. Puji Tuhan. 5 poin yang akan saya bagikan, dapat ibu-ibu baca di sini. Satu adalah mata adalah jendela hati. Itu di ayat 1 sampai 2. Poin yang kedua, pribadi yang hebat. Ayat 3 sampai 4. Poin yang ketiga, nilai plus ya. Poin yang keempat, meraih kesempatan. Poin 5, pegang erat. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu, poin per poin, oke? Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal 3. Poin yang ke-1 adalah ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Puji Tuhan, dalam ayat 1 dan ayat 2 kita baca ada berapa pribadi di sini? Ada berapa nama di sini? Ada 2 ya. 1, siapa? Yesus. Yang kedua adalah Musa. Sekarang kita mau lihat apa yang dilakukan Yesus dibandingkan dengan seorang pribadi yang sudah menjadi pahlawan sejarah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Musa. Nah, sekarang saya mau mengajak kita melihat ya. Kalau melihat kita pakai mata ya. Di sini saya tulis mata adalah jendela hati. Kenapa saya bilang mata adalah jendela hati? Ada pepatah katakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Wah, berarti kita harus hati-hati jaga mata kita, ini jendela hati kita. Jadi kalau kita buka aja ya mata kita buat siapapun, buat apapun ya, pastinya itu akan masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang kita lihat 2 pribadi ini. Kita mau fokus kepada siapa? Mau fokus kepada Yesus atau kepada Musa?
Musa juga setia. Musa adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yesus juga pribadi yang sangat setia. Nah, saat ini kita lihat dari sekian titik pandang kita, tentu ada titik fokus yang jelas. Nah, itulah yang harus kita patokkan. Kita harus mengarahkan kepada satu fokus. Walaupun banyak orang-orang yang ditawarkan di sekeliling kita. Saya tanya bukan bapak-bapak ya, saya tanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu, waktu milih suami, pasti ada beberapa pria lain yang mendekati. Atau mungkin antri ya, ada queue yang sudah dekatin ibu-ibu. Tapi kita lihat satu-satu, kita bandingkan satu-satu. Ya, nanti akhirnya kita membuka hati kita, mata kita lebih lihat kepada yang satu ini. Dari mungkin ada 10 atau 100 ya yang baris, mungkin kita lihat yang nomor 7. Nomor 7 ya, yang ternyata sekarang yang menjadi suami ibu-ibu sekalian. Nah, seperti itu juga saat kita membaca Alkitab, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang juga setia, yang juga baik, yang juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita fokus kepada siapa? Nah, kita akan semakin jelas. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, saya tidak lama kita masuk ke poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah pribadi yang hebat. Ya, pasti kita akan fokus ya. Kita akan arah pandangan kita, mata kita akan kepada pribadi yang hebat. Siapa sih yang gak mau punya suami atau pasangan atau boyfriend ya, atau lover ya, orang yang kita kasihi itu yang hebat. Saya baca ayat 3. Saya baca ayat 3 dari Ibrani pasal 3. Saya baca ayat 3 dan ayat 4. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan dari segala sesuatu ialah Allah. Puji Tuhan. Sekarang kita semakin fokus lagi. Ya, Tuhan mengajar kita untuk semakin fokus lagi. Dari firman Tuhan yang kita bacakan, begitu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan itu semua cuman bangunan, cuman alat yang Tuhan buat, pajangan yang Tuhan buat ya. Semua hanya sebagai show, sebagai model yang Tuhan buat di dunia ini, yang untuk membuktikan betapa Tuhan kita hebat, betapa Yesus itu lebih hebat daripada semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu. Nah ya, kalau kita lihat, kita cari calon ya, pribadi yang hebat, pasti kita lihat dari apa? Perawakan yang handsome, kulit yang mulus, yang berotot ya. Terus kita pasti cari juga apa? Jiwa yang penyayang ya, yang lembut, gentle ya. Kalau misalnya kita mau duduk pasti ditarikin dulu ya kursinya. Ada yang juga mungkin lihat kita ngangkat barang berat ya. Puji Tuhan, suami saya kan kuat ya, sebesar badannya. Jadi dia lihat saya kalau ngangkat barang-barang yang berat, selalu dia sini saya bantu, katanya begitu ya. Ya, sabar, sopan ya. Kita pengen sekali mencari jiwa perasaan yang seperti itu yang timbul dari orang-orang yang kita pilih. Dan juga kita ingin memiliki satu pasangan yang memiliki roh yang sama, yaitu roh yang bernilai tinggi, yang dapat menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama kita, menyembah Tuhan bersama-sama kita. Nah, itu adalah pribadi yang hebat. Saya mau katakan, itu adalah pribadi yang hebat. Dan itu kita bisa temukan di dalam Alkitab. Dia adalah Yesus ya. Dia adalah Yesus. Dia tidak hanya show, tetapi dia adalah pribadi yang menimbulkan rasa seperti itu. Ya, kita bisa baca
kita lihat ya. Kita bisa lihat di ayat tersebut di poin yang ketiga. Ya, satu pilihan yang hebat itu adalah nilai plus. Kita baca di ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Poin yang ketiga adalah nilai plus ya. Kita kalau mau tahu siapa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, the center of our life ya, kita mau tahu siapa sih yang selalu kita pandang, siapa yang selalu kita utamakan. Kita mau baca di ayat yang ke-5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan, kita pasti nilai plusnya dari semua yang tadi kita baca ya. Dari kita lihat nilai-nilai yang hebat gitu ya, dari orang yang kita pilih, pribadi yang kita pilih, mungkin dari sosoknya yang handsome, mungkin kita lihat badannya yang berotot, dan juga kita lihat mungkin perasaannya yang sangat halus, yang bagaimana selalu berbuat baik, yang selalu sabar. Tapi saat ini kita ada nilai plus dari pribadi yang ada di dalam firman Tuhan. Sekalipun banyak yang setia, tetapi dikatakan Yesuslah yang paling setia kepada kita. Kita baca sekali lagi ya. Aduh, saya sampai jatuh hati sama Tuhan Yesus. Saya semakin cinta dengan Tuhan Yesus saat saya baca ayat ini. Kita baca sekali lagi ya. Di ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, sekarang coba ibu-ibu kita baca apa yang dikatakan. Kristus setia kepada rumahnya, mengepalai rumahnya. Rumahnya itu siapa? Kita adalah bait Allah. Dikatakan di dalam Korintus, kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan setia kepada kita. Apa yang dicari dari manusia dikatakan adalah kesetiaannya. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya mau membaca ya, ada loh orang yang menolak kesetiaan itu. Ada orang yang menolak kasih Tuhan itu. Kita baca di dalam Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali kepada perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuh, itu Allah kita, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Dia mau melakukan begitu banyak hal kepada kita. Itu nilai plusnya Tuhan kita ya, tidak meninggalkan kita. Ini siapa sih yang menolak orang seperti itu? Heran saya. Dia adalah bangsa Israel. Bangsa Israel kok inget-inget mau balik ke Mesir ya. Nanti saya mau kasih satu contoh lagi buat ibu-ibu sekalian, orang-orang yang pandangan fokus hidupnya salah ya. Yang ke selanjutnya saya mau ngajak lihat nih, tadi kita sudah baca ya, Allah kita setia, Dia tidak pernah berubah, Dia mengasihi, Dia mengampuni, Dia penyayang dan sabar. Saya katakan itu semua karakter ada di yang kita cari tadi ya, di dalam jiwa yang pribadi yang
hebat itu ya, jiwanya itu ada seperti karakter-karakter seperti berikut ya. Tetapi banyak orang menolak. Kenapa? Karena mereka tidak fokus, mereka tidak melihat kepada kasih Tuhan, mereka tidak merasakan, mereka tidak saya boleh katakan mereka tidak mengalami secara pribadi. Ada satu kisah dan satu kesaksian ya dari seorang bapak yang saya dengar, dan itu terus saya ingat. Sejak saya mendengar itu, sangat sedikit waktu saya berpikir untuk begaduh, untuk berantem, untuk marah-marah kepada suami. Apa? Sekarang saya mau bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Dari kisah itu dia menulis, mengajak kita sama-sama menulis. Mungkin ibu-ibu ada bawa pen hari ini, saya boleh minta tolong, mungkin beberapa yang tidak ada pen boleh cari pen terlebih dahulu. Ambil pen dan one on paper. Sekarang write down, tulis semua. Tulis semua. Apa yang ditulis? Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa? Kalau suami dan istri mungkin begaduh, coba diam dan suruh. Sekarang saya kasih kertas, kasih pulpen, please write down, tulis. Kita mau terima kasih sama Tuhan apa saja. Ya, terima kasih ya. Kita mau terima kasih kepada Tuhan tentang apa saja. Dan singkat cerita dari kesaksian seorang bapak ini, istrinya menulis lebih banyak daripada dia. Dan akhirnya mereka lupa tentang apa yang harus mereka pertengkarkan, apa yang harus mereka gaduhkan. Karena begitu mereka terfokus, mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan sayang sama mereka. Sehingga semua kekurangan, semua apa yang digaduhkan, mungkin perihal uang, perihal ekonomi, perihal anak, perihal apa saja, itu pun tiba-tiba saja bisa hilang. Kenapa? Karena fokusnya sudah kembali kepada bersyukur, kembali kepada terima kasih Tuhan, kembali kepada give thanks ya, kepada syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan itu terlalu banyak ya. Mari saya mau mengajak kita untuk kembali fokus kepada apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, pribadi kita, untuk anak-anak, untuk suami kita. Biarlah kita kembali ya, kembali kepada kasih mula-mula kita, yaitu Kristus. Ini ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 2 ya, di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Ya, kita mau belajar seperti Daud yang berkata tentang dia, tentang kekasih hatinya ya kepada Allah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya, hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak goyah oleh apapun, meskipun dia adalah raja, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia punya banyak istri ya, dia juga punya banyak anak, dia tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena dia dapat berpegang teguh kepada siapa? Kepada Tuhannya ya. Puji Tuhan. Kita lanjut kepada poin yang keempat ya. Bagaimana kita bisa fokus ya? Kita harus menyadari bahwa kita hidup ini adalah satu kesempatan. Jadi harus kita raih kesempatan itu, harus kita ambil kesempatan itu ya.
Karena apa? Kita baca di sini ada satu gambar yang saya masukkan di sini. Lakukanlah sesuatu yang baik ketika sehat dan sempat. Kita ada lagu yang booming beberapa tahun lalu ya, tahun mungkin 2019 kalau ingat saya, atau 2018 akhir. Di sana dikatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kenapa saya katakan kita harus raih kesempatan ini, kita harus fokus, karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan di masa pandemi ini ya, di corona ini, virus corona ini melanda di dunia ini ya saudara, bukan hanya di Indonesia, di mana saja ya saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu, guru-guru dari sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar, banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Tahu-tahu besok pagi saat dibangunkan untuk doa pagi, sudah tidak ada, sudah dingin, sudah keras, badannya sudah beku. Nah, kita nggak tahu apakah kita sempat ya. Kesehatan kita tidak menjamin waktu Tuhan panggil kita. Ada orang dipanggil Tuhan pada saat dia tidur ya, seperti Om Beni Tambun. Saya ingat dikatakan dia pada saat dibangunkan untuk doa pagi, doa beston, sudah kaku, sudah dingin. Berarti dia tidak ada masalah kesakitan, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan ya. Kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, kita raih kesempatan ini. Kita raih kesempatan ini untuk apa? Kita kembali fokus. Amin. Kita kembali tahu siapa yang menjadi pribadi yang ada di dalam hidup kita, yang ada di tengah-tengah ya, bukan di kiri, di kanan, bukan di samping ya, di tengah-tengah, the center of your life ya, di tengah-tengah hidup kita. Saya baca di ayat 7 ya, Ibrani 3, kita baca kembali di ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Siapa itu? Bangsa Israel. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dan dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, ayat ini begitu jelas. Jika kita bilang masih ada kita hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, ayo kita fokus, ayo kita ingat lagi siapa yang menjadi pusat kehidupan kita, pusat kehidupan keluarga kita. Kita harus kembali mengingatkan.
Jangan sampai seperti siapa? Contohnya di dalam Yeremia 46 ayat 17 dikatakan apa? Sebutlah namanya Firaun, raja Mesir, tukang ribut. Nah tuh, tukang ribut tuh, kalau kita suka ribut, nah salah satunya karena apa? Kita nggak fokus kepada Tuhan. Ya, sebutlah nama Firaun, raja Mesir, tukang ribut, yang membiarkan kesempatan berlalu. Nah kita nggak mau ya seperti Firaun, melainkan kita mau seperti Daud yang terus ingat, walaupun banyak kekayaan, walaupun banyak hiburan, banyak yang menyenangkan, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Itu tidak akan menggoyahkan kita. Puji Tuhan. Terus kita lanjut ya, waktu semakin singkat, saya lanjut kepada poin yang kelima. Nah, kalau sudah dapat kesempatan, raih kesempatan itu, pegang erat. Nah, seperti tadi ya, kita seperti cari jodoh, kita seperti cari pasangan hidup, kita cari boyfriend ya, kita mau pilih siapa yang akan mendampingi hidup saya selanjutnya. Kalau sudah tahu, raih kesempatan itu dan pegang erat-erat. Nah seperti itu ya, itu sedikit rahasia. Itu foto saya sama suami saya ya, kami berpegangan tangan saat kami menikmati pantai. Puji Tuhan. Ibrani, oh ya, saya baca dulu di dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ingat, kasih mula-mula. Ingat juga kepada apa? Iman kita mula-mula saat kita mengambil fokus kita, percaya kita kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mau digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Pegang Tuhan kita, pegang Tuhan kita, nggak mau lepas. Tuhan, ada apapun aku mau pegang Tuhan. Sekalipun keluargaku dalam masalah, sekalipun anak saya dalam pergumulan yang berat, sekalipun suami dan saya tidak dalam kondisi yang baik, sekalipun perekonomian, keuangan di rumah sedang tidak baik, tapi aku mau tetap pegang Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, dikatakan apa? Dikatakan karena kita beroleh bagian di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita memperoleh bagian di dalam Kristus maksudnya apa? Kita adalah bait Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Dan dikatakan Dia setia kepada kita. Asal kita tetap setia juga sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Lanjut. Jadi ini adalah akhirnya ya. Kita kalau sudah punya kekasih, kita fokus kepada Dia. Kita pasti lupa yang lain ya. Biasanya apalagi orang yang sedang jatuh cinta, lupa semuanya. Lupa. Ya, lupa. Karena apa? Kita sudah fokus merasakan kasih-Nya, merasakan kebaikannya, dan terus ingin bertemu, dan terus ingin mengadakan komunikasi yang begitu indah ya. Pakai kata apa? Kadang sayang, kadang honey, kadang apa ya, bahasa sekarang apa sih, ya begitu ya saudara. Kita ingin selalu ketemu, walaupun saudara cuman berapa menit tapi rasanya puas. Nah seperti itu, jika kita sudah fokus kepada Tuhan, saya yakin kita ingin selalu ketemu Tuhan. Kita ingin selalu mendengar suaranya. Kita selalu ingin mencari Dia. Jangan diombang-ambingkan oleh kebaikan manusia yang ada di dunia ini, karena itu semua hanya bangunan ciptaan Allah. Itu semua hanya pajangan dari Allah. Mari fokus kembali kepada Tuhan, sumber berkat Tuhan, sumber pertolongan kita. Hanya satu-satunya penolong kita, yaitu Yesus. Puji Tuhan. Kita mau lihat di ayat yang terakhir ya. Nanti bisa baca di rumah kita masing-masing, bahwa di Wahyu 19 mengatakan nanti ya,
perkawinan itu tidak akan terjadi sebelum Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelainya. Jemput siapa? Saya dan saudara. Dia adalah kekasih saudara. Dia adalah kekasih saya juga. Saya ingin ketemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Ya, ada lagu lama. Boleh kasih saya kesempatan untuk nyanyi lagu ini? Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Puji Tuhan. Mari kembalikan fokus kita. Who is the center of your life? Let us say, He is Jesus. He is Jesus. Fokus. Mari kita kembalikan fokus kita kepada Tuhan, mempelai kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua ibu-ibu yang ada di CCC Kota Masai. God bless you all.